memiliki prinsip yang teguh, menjunjung tinggi apa yang benar sebagai standar. Sebagai umat Buddha, kita harus mematuhi praktik terbaik terlebih dahulu dalam segala hal yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Kita harus jelas di sini, tidak membiarkan emosi memimpin kita dalam bekerja, melainkan membiarkan prinsip memimpin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Dharma, menjunjung tinggi praktik sesuai dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Sang Buddha. Namun, dalam hal-hal yang menyangkut dunia, maka kita harus mematuhi praktik-praktik terbaik di bidang ini. Kita seharusnya tidak menggunakan emosi kita pada siapapun. Jika kita membiarkan emosi kita mempengaruhi orang lain, itu akan menyebabkan konflik dan kerusakan pada diri kita sendiri, keluarga kita, dan akhirnya pada agama Buddha. Kita harus jelas-jelas dalam menegakkan praktik terbaik sebagai standar dan tidak membiarkan emosi menghalangi kita. Kekuatan dan kemurahan hati. Saya adalah seseorang yang bisa dikatakan memiliki banyak teman di sekitar mereka. Bawahan saya memperhatikan saya karena saya menghormati batasan mereka. Saya memiliki kekuatan dan kebajikan di mata mereka. Anda dapat membandingkan ini dengan menjadi matahari dan bulan. Menjadi matahari artinya Anda dapat melindungi mereka dari kemungkinan bahaya sehingga Anda menghormati mereka. Menjadi bulan adalah Anda memberikan dorongan dan dukungan. Anda dapat memberikan mereka perlindungan dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Anda memiliki cinta dan rasa terima kasih mereka dalam hal ini. Orang yang bisa menjadi matahari dan bulan memiliki kekuatan dan kemurahan hati bisa menjadi pemimpin. Sebaliknya, siapapun yang menjalankan kekuasaan atas orang lain hanya dapat memaksa mereka menenangkan hati mereka. Begitu pula kehilangan kekuatan, mereka akan menjadi tidak berarti di mata pengikut mereka. Tidak ada yang tidak akan dilakukan oleh pembohong. Saca, salah satu dari 10 kesempurnaan Buddhis, berarti integritas dan ketulusan. Artinya jujur dan benar. Orang yang memperhatikan seni ketidakjujuran adalah orang yang tidak memiliki siapapun di belakangnya. Karena jantung saca dan kejujuran adalah kepercayaan. Sang Buddha berkata, tidak ada kejahatan di dunia ini yang tidak bisa dilakukan oleh pembohong. Dengan kata lain, seorang pria, meskipun mengetahui kebenaran, masih berbohong adalah seseorang yang tidak memiliki sedikit pun moralitas yang tersisa dalam dirinya. Jangan berbohong, bahkan untuk bercanda. Sang Buddha berkata pada putranya Rahula, Rahula, pikirkan tentang sebuah cangkir terbalik yang dikosongkan dari air sehingga tidak ada setetes pun yang tersisa. Ini seperti orang yang memilih untuk berbohong. Dia mengosongkan dirinya dari kebajikan sehingga tidak ada setetes pun yang tersisa. Maka ingatlah Rahula, janganlah berkata yang tidak benar, bahkan bercanda, kata Sang Buddha. Oleh karena itu anak-anak, dengarkanlah aku baik-baik. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak benar bahkan bercanda. Karena melakukan itu sendiri akan menimbulkan kerugian. Untuk berbohong, Anda harus membohongi diri sendiri terlebih dahulu.
Untuk berbohong, pertama-tama Anda harus menghancurkan citra asli kebenaran dan membuat cerita baru. Seperti halnya televisi, ketika sinyal terputus, gambar menjadi terdistorsi. Meskipun suaranya jernih, Anda tidak dapat melihat gambar aslinya. Orang yang suka berbohong harus menggunakan imajinasinya untuk memutar kebalikan kebenaran, menyebabkan ingatan asli tentang apa yang menjadi juga terdistorsi. Pada akhirnya, dia tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebohongan, antara yang sebenarnya terjadi dan ingatan palsu apa yang dibangun dalam pikirannya. Efek berbohong hanya dapat menimbulkan masalah baginya, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Oke, 24. Berbohong. Bagaimana seseorang tahu jika seseorang itu tidak tulus pada kita saat mereka berbohong? Ketika kita berbohong kepada seseorang yang mencintai kita, itu membuat cintanya mereka tergoyah. Begitu pula sebaliknya, rasa cinta dan kepercayaan kita pada seseorang berkurang ketika kita dibohongi. Dengan mengingat hal ini, ketahuilah bahwa ketulusan adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang di dunia ini. Niat baik mendatangkan bantuan. Ketika kita memiliki niat baik dan menunjukkan kebaikan kita terhadap orang lain, teman kita akan datang membantu kita setiap kali kita dalam kesulitan. Oleh karena itu, dimanapun kita berada dan siapapun yang kita temui, apakah ada keuntungan atau tidak, yang terbaik adalah bersikap baik kepada orang lain. Kepatuhan memberi. Ketika berbicara tentang kedermawanan, yang terbaik adalah hal-hal yang kita berikan adalah hal-hal yang benar yang mereka butuh dan sesuai. Memastikan bahwa ada cukup untuk semua orang. Akan lebih baik jika sedekah adalah sesuatu yang dapat dikembangkan dan memberikan keuntungan terus-menerus daripada sesuatu yang dibuang. Misalnya, memberi seseorang petani hanya menumpangnya selama sehari. Ajari dia bagaimana menanam padi dapat menumpangnya selama sisa hidupnya. Tetapi kita harus mempertimbangkan kebutuhannya terlebih dahulu. Jika dia lapar, tidak punya nasi, berilah dia nasi. Oke, 27. Memaafkan dengan mudah untuk melepaskan kemarahan. Bayangkan situasi di mana kita bertemu seseorang yang 5 tahun sebelumnya telah membuat kita bersedih. Kita langsung merasa tidak senang. Dan apa yang telah kita lakukan adalah mengurung orang itu dalam pikiran kita sebagai seseorang yang tercela. Efek yang ada pada pikiran kita menyebabkan kita berpikir tidak rasional. Karena pikiran kita kehilangan akal sehat. Efeknya cenderung muncul dalam meditasi kita. Pikiran kita mengembara ke orang ini dan lagi, menyebabkan kita sedih. Dan seperti yang kita lihat, inilah adalah efek dari kegagalan untuk memaafkan orang lain dengan mudah. Setelah melihat Kunyai meludah, saya tahu saya menemukan diri saya, guru saya. Lompo telah mencari banyak guru untuk dipelajari, tetapi hanya melihat dari Kunyai meludah, saya tahu saya menemukan diri saya, guru saya. Kunyai akan memotong kertas berukuran letter menjadi 4 di sebelah kucinya. Setiap kali dia meludah ke dalamnya, dia akan segera menutupinya dengan kertas. Saya menanyakan alasannya. Dia menjawab, saya jompo.
saya tidak dapat berbuat banyak. Saya membutuhkan bantuan anak-anak saya untuk mengosongkan guci untuk saya. Apapun yang saya kosongkan dalam guci tetap ada di sana. Itu akhirnya menarik lalat. Orang awam yang datang dan mengunjungi saya akan melihat ini dan merasa jijik. Begitu pula dengan anak-anak yang datang untuk mengosongkan guci saya. Tetapi, jika saya menutupinya dengan kertas seperti ini, mereka tidak akan merasa seburuk itu ketika mereka hanya melihat kertas sebelah dikosongkan, kata Kunyai. Bahkan dalam budaya Thailand, di mana orang yang lebih tua sangat dihormati, Kunyai masih memperhatikan anak-anaknya. Ini adalah contoh menempatkan diri pada posisi orang lain yang dikenal sebagai empati.